Bismillahirrahmanirrahim. Betul apa yang dikatakan para ulama. Para ulama mengatakan tidak ada pahlawan Islam kecuali mereka lahir dari keluarga-keluarga yang tenang. Artinya, mereka melihat bagaimana ketenangan yang mereka jumpai dalam pendidikan orang tuanya ketika mereka mendapatkan asupan pendidikan yang terbaik dari figurnya ayah dan figurnya seorang ibu. Tidak ada pahlawan Islam kecuali mereka lahir dari keluarga-keluarga yang luar biasa, seorang istri yang membaktikan hidupnya kepada sang suami untuk mendapatkan surga. Dan tidaklah seorang pahlawan itu lahir kecuali dari figur seorang ayah yang memuliakan seorang istri ketika menjadi ibu dari anaknya, diberikan pendidikan, diberikan petunjuk, diberikan arahan, sampai akhirnya istrinya menjadi madrasah yang terbaik untuk anak-anak mereka. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengerti, ternyata kualitas hidup itu tidak dimulai dari anak, tapi kualitas hidup dimulai dari bagaimana hubungan kita dengan suami istri ketika kita menikah. Pertengkaran kita sangat besar, akibatnya dirasakan oleh anak kita, sampai kita akan menjumpai anak broken home, cenderung dan condong lebih banyak masalah yang dihadapi, problematika yang mereka jumpai dibandingkan anak yang lahir dari keluarga yang teduh dan tenang. Maka itu dimulai dari sebuah konsep bagaimana kehidupan berumah tangga yang benar dan bagaimana komitmen yang benar di antara keluarga suami istri ketika mereka memiliki sebuah ikatan yang Allah halalkan dalam kehidupan mereka bersama. Dan itu yang sering kita lupakan. Di balik pertengkaran seorang istri untuk membela perasaannya dan dia lupa terhadap apa yang Allah sampaikan kepadanya supaya bersabar kepada perintah suami selama suaminya tidak menentang syariat Allah, di situ ada bekas luka yang akan tergores kepada kehidupan anak. Di balik seorang suami yang melakukan perbuatan maksiat, zina atau minum yang haram, ataupun dia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah sampai akhirnya dia mendolimi istrinya, di situ ada luka yang tergores pada jiwa seorang anak. Yang tentunya akhirnya ketika anak tumbuh kembang dengan satu kondisi kejiwaan yang banyak tergores ketika melihat bagaimana hubungan orang tuanya, maka anak itu cenderung akan meredup dan akan terkubur karena kekecewaan yang dia dapatkan dari kehidupan orang tuanya. Anak melihat orang tua bertengkar itu jauh lebih menyedihkan dari perkara apapun. Makanya kalau kita secara jujur ya melihat apa yang sering kita ingat dari orang tua kita, yang kita ingat itu ya pertengkaran mereka dulu. Walaupun mungkin pertengkarannya sekali dua kali kok tiba-tiba pernah terlihat di depan mata anak. Anak itu akan ingat sepanjang hidupnya. Itu tidak bisa dihapus. Karena apa? Ya hubungan orang tua itu membentuk kejiwaan seorang anak. Apa yang terjadi kehidupan rumah tangga seorang bapak dan ibu dengan kehidupan mawaddah dan penuh cinta, itu pun yang akan tercipta pada kehidupan seorang anak. Maka inilah yang menjadikan kita pada pembahasan awal ini, akhirnya kita paham. Berarti ketika kita memiliki sebuah asa dan cita-cita besar, saya ingin supaya saya itu mendapatkan keturunan yang kokoh. Saya ingin sekali supaya keturunan kita memiliki keturunan yang betul-betul menjadi tangguh. Keturunan yang kuat, keturunan yang tangguh dimulai dari tangguhnya suami istri ketika mereka membina kehidupan berumah tangga. Ada sebuah kisah nyata untuk memperkuat keterangan yang pertama ini. Ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di satu kisah kehidupan seorang wanita dan suaminya. Ada seorang wanita datang kepada seorang guru. Lalu wanita ini menceritakan, saya punya anak dua. Anak yang pertama saya begitu luar biasa menjadi cobaan bagi kami dan cobaan bagi kami dengan berbagai macam tingkah pola perilaku yang dia miliki. Betul-betul kami teruji betul kesabaran kami untuk mendidik anak kami yang pertama. Beda dengan anak kami yang kedua. Anak kami yang kedua agak berbeda dengan kakaknya. Lebih santun, lebih taat, lebih kuat kalau menghadapi masalah juga, dan lebih penuh kasih sayang. Memiliki ekspresi kasih sayang yang begitu besar kepada saya sebagai ibunya dan bapaknya. Kenapa kok bisa berbeda? Pertanyaan ini diajukan oleh seorang wanita
yang sedang mencari ilmu. Kenapa dua anak ini berbeda? Padahal rentang jarak umur antara keduanya tidak terlalu jauh. Sang guru ketika ditanya tentang konteks peristiwa itu, maka sang guru bertanya kepada sang ibu, "Boleh saya bertanya kepada ibu? Bagaimana kondisi ibu ketika memiliki anak yang pertama bersama dengan sang suami? Kondisi ibu itu bagaimana kondisinya? Sering bertengkarkah? Rukunkah? Damai? Atau sering ada peperangan-peperangan di dalam rumah tangga kalian ketika memiliki anak yang pertama?" Coba jawab dengan jujur. Maka pada saat itu sang ibu yang bertanya, beliau menundukkan kepala sedih, tapi jujur merangkai kata dan mengatakan, "Jujur guru, jujur kami ketika menikah pertama kali melewati 3 tahun pertama, kami lewati dengan turbulens yang luar biasa. Konflik hampir tidak pernah lepas, hampir setiap waktunya. Sampai kami akhirnya disertai ketika kami memiliki anak yang pertama." Lalu guru itu mengatakan, "Cukup. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Bagaimana ibu ketika memiliki anak yang kedua?" Maka ibu itu menghirup napasnya, menarik nafasnya dalam dan berkata, "Saya memiliki anak yang kedua dengan kondisi agak relatif lebih tenang. Saya sudah melewati berbagai macam hal, saya berusaha untuk memahami suami saya sudah mulai belajar. Suami saya juga sudah mulai belajar mengevaluasi beberapa hal yang sering menjadi cekcok konflik kami di dalam berumah tangga. Dan ketika saya memiliki anak yang kedua, kondisi kami relatif lebih damai daripada ketika memiliki anak yang pertama." Yang menarik adalah jawaban dari sang guru. Sang guru ini lalu mengatakan kepada ibu yang bertanya, "Ibu, sesungguhnya kedudukan ibu di hati suami itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas janin yang ibu lahirkan. Ketika ibu sering bertengkar, sang suami juga mungkin merespon dengan pertengkaran pula, maka itulah yang terjadi pada kehidupan sifatnya anak ibu hari ini. Tapi ketika ibu memiliki sifat lebih sabar, lebih ridho, lebih mengalah, dan sang suami juga lebih belajar lagi, ketika kondisi hati ibu yang lebih tenang, lalu akhirnya sang suami juga lebih ridho kepada ibu dengan kondisi itu, maka itulah yang mempengaruhi dan membentuk kejiwaan dari anak ibu yang kedua." Apa yang ada di hatinya suami tentang ibu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi janin yang ibu kandung. Karena apa? Kalau ibu sudah dapat ridho dari suaminya, ibarat pintu tengahnya surga, sudah ibu peroleh. Maka konsekuensinya, hal-hal yang mengikuti itu akan ibu dapatkan, salah satunya anak. Tapi kalau kedudukan ibu di hati suami sedang bermasalah, maka sesungguhnya apa yang ibu kandung di dalam janin itu pun akan terpengaruh dengan kondisi bagaimana namanya ibu di hati seorang suami. Inilah yang menjadikan kita semakin paham. Berarti salah satu di antara hal besar yang dilakukan sebelum kita berbicara tentang masalah yang agung, yaitu adalah menjadikan anak kokoh, menjadi pemimpin, menjadi leader, menjadi orang-orang yang membawa beban umat dan membawa beban-beban problematika bangsa untuk diselesaikan. Sebelum bicara jauh ke hilir, hulunya itu simpel. Hulunya itu apa? Perhatikan bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita. Makanya kalau ada seorang suami istri sudah mendapatkan bagaimana hubungan mereka sebagaimana cita rasa sahabat, maka betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, kamu tidak pernah jumpai persahabatan paling besar kecuali persahabatan seorang suami istri ketika mereka saling memberikan qurrata ayun, istri menjadi qurrata ayun bagi suami, suami menjadi qurrata ayun bagi seorang istri, maka sesungguhnya kalau suami istri sudah saling menjadi qurrata ayun, anakmu akan tercetak menjadi qurrata ayun untuk kalian berdua sebagai hadiah ketika kalian memberikan komitmen qurrata ayun kepada pasangan kalian setelah kalian dihalalkan oleh Allah. Apa itu qurrata ayun, Ustaz? Saya sudah sering menyampaikan berulang-ulang di dalam pembahasan kajian. Qurrata ayun itu tidak akan bisa kita pahami artinya sampai kita melihat bagaimana unta ketika diciptakan. Ada salah satu keistimewaan unta pada proses penciptaannya. Unta itu memiliki bulu mata
Yang khusus turun bulu mata itu ketika terjadi badai di padang pasir. Kalau ada padang pasir terjadi badai, onta itu tetap bisa berjalan tenang. Kenapa dia tidak berhenti? Padahal pasir, kerikil diterbangkan oleh angin badai ketika terjadi badai di padang pasir. Karena onta itu memiliki sebuah bulu mata khusus. Yang mana bulu mata itu secara otomatis turun ketika terjadi badai, dan bulu mata itu saking lembutnya bisa menutupi matanya unta dari berbagai macam kemungkinan pasir dan kerikil yang masuk ke kelopak matanya ketika terjadi badai. Itu disebut dengan qurratul ain dalam bahasa Arab. Makanya akhirnya arti qurrata ayun itu apa sih? Arti qurrata ayun itu ya ketika istrimu menjadi qurrata ayun. Artinya ketika kamu melihat istrimu tenang. 1000 kemaksiatan yang kamu jumpai dan 1000 masalah yang kamu dapatkan selama kamu menjumpai istrimu, lalu istrimu mampu memberikan ketenangan dan mendamaikan. Suara halilintar, suara petir yang kamu jumpai di luar rumah ketika kamu berjumpa dengan istrimu. Suara halilintar, suara petir yang saling bersahutan di luar rumah itu menjadi hilang ketika kamu bertemu dengan istrimu. Istrimu itu qurrata ayun. Kalau ada seorang istri menghadapi berbagai macam badai yang luar biasa dalam kehidupan yang dia jumpai, lalu ketika sang suami pulang dari pekerjaannya dan dia melihat suaminya, badai yang dia dapatkan luar biasa yang membuat dadanya sesak. Lalu ketika dipeluk sama suami itu, lalu badai itu berganti dengan kondisi yang tenang dan teduh, itulah suami yang qurrata ain. Makanya pemilihannya itu Allah luar biasa, qurratul ain. Untuk memberi arti bahwasanya bisa jadi ada suami istri sah secara akad mereka suami istri dalam pandangan fikih, tapi belum tentu suami istri itu mendapatkan sebuah keistimewaan qurrata ain ketika sang suami tidak mampu menenangkan istri dan ketika istri tidak mampu menenangkan suami. Berarti kalau ini belum tercipta, jangan membayangkan anaknya qurrata ayun, jangan pernah membayangkan keturunannya akan kokoh dan kuat menjadi pemimpin orang yang bertakwa selama suami istri ini belum menyelesaikan PR di antara mereka berdua. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.